Selamat datang kembali di Kala Misteri. Bersama gue, Mr. Kamis, yang akan menemani kalian semua dalam setiap konten Kamis ke depan. Apakah kalian tahu? Dalam culture mistik di Indonesia, itu tidak pernah bisa lepas dari perdukunan. Kata dukun memiliki arti seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dari sisi supranatural. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan salah satu negara yang ada di Asia, yakni Thailand. Lebih tepatnya di wilayah timur laut yang bernama Pulau Isan. Masyarakat Pulau Isan dipercayai sebagai masyarakat yang paling banyak mempercayai hal-hal mistis. Dalam culture kepercayaan masyarakat di Indonesia, dukun dipercayai sebagai orang yang dapat membuat santet, pelet, atau bahkan sekaligus mengobati pelet dan santet. Berbanding terbalik dengan kepercayaan masyarakat Pulau Isan di Thailand, mereka membagi klasifikasi dukun ke dalam 3 jenis bagian. Pertama itu ada rangsong, yang kedua modu, dan yang ketiga adalah mopi. Kalau kalian belum tahu ketiga jenis dukun tersebut, maka akan gue jelasin satu persatu. Yang pertama adalah rangsong. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rangsong memiliki arti sebagai medium atau mediator. Sesuai dengan namanya, seorang rangsong mengobati pasiennya selalu dengan cara dirasuki oleh roh suci dari para leluhur rangsong sebelumnya. Rangsong merupakan kasta dukun yang paling tinggi di Thailand. Karena untuk menjadi rangsong tidak bisa sembarangan, melainkan dipilih langsung oleh Dewa Bayan dan sifatnya turun-temurun bagi keluarga yang memiliki karma baik. Yang kedua adalah modu. Jadi modu merupakan jenis dukun dengan kemampuan supranatural dapat meramal masa depan. Siapapun dapat menjadi modu selama ia mau mempelajari keilmuannya. Dan yang ketiga yaitu mopi. Mopi merupakan jenis dukun yang dapat membuat santet, pelet, atau mengobati pelet dan santet. Dalam hal ini, mopi terbagi menjadi 2, yakni mopi baik dan mopi jahat. Mopi yang membuat santet ataupun pelet merupakan mopi jahat, dan mopi baik merupakan mopi yang mengobati santet atau pelet. Di antara ketiga jenis dukun tersebut, yang paling menarik dan akan gue bahas di sini adalah sisi horor dan mistisnya rangsong atau mediator. Loh, kenapa? Karena untuk menjadi rangsong, mereka dipilih secara langsung oleh Dewa Bayan. Dan yang menjadi pertanyaan buat gue adalah, adakah konsekuensi tertentu ketika kita menolak saat dipilih oleh Dewa Bayan untuk mengabdikan hidup kita sebagai wadah bagi para roh suci? Tentunya ada konsekuensi tertentu saat kita menolak menjadi seorang rangsong atau mediator. Dan ini merupakan kisah nyata. Cerita ini berasal dari sekte Paya Naring Songkrang yang terletak di Desa Buayai, Laut Utara, Pulau Isan di Thailand. Dan ini hanya informasi saja. Untuk nama
gue samarkan sebagaimana dalam film The Medium. Namun, ceritanya agak sedikit berbeda dengan film. Dan itu tidak perlu jadi perdebatan. Kita kembali lagi ke pembahasan utama. Hal ini bermula pada kisah kakak beradik yang bernama Nim dan Noi. Nim sebagai adik dan Noi sebagai kakak. Pada saat masih gadis, Noi dipilih oleh Dewa Bayan untuk menjadi rangsong. Bukan tanpa alasan, karena pada generasi sebelumnya pun, keluarga Nim dan Noi merupakan rangsong, namun sudah meninggal. Saat Noi mengetahui bahwa dirinya dipilih untuk menjadi rangsong, dengan melihat tanda yang tersimpan pada salah satu barangnya, ia dengan sengaja memindahkan tanda ke sandal milik Nim. Maka, ketika Nim memberitahu bahwa di sandalnya terdapat satu benda, maka dibawalah Nim oleh keluarganya kepada seorang rangsong. Dan saat itu juga dilakukan ritual penerimaan roh suci. Hal tersebut menandakan bahwa Nim bersedia mengabdikan hidupnya kepada masyarakat di bawah izin perlindungan dari Dewa Bayan secara spiritual. Kehidupan beranjak dewasa. Nim tumbuh sebagai rangsong yang dihormati banyak orang. Walaupun dari segi kemapanan, Nim cenderung lebih sederhana. Jauh berbeda dengan Noi. Hidupnya bergelimang harta. Ia menikah dengan Santiwiroj yang merupakan pengusaha dan bisnisnya di mana-mana. Dari pernikahan Noi dengan Santiwiroj, mereka dianugerahi 2 orang anak yang akan menanggung beban karma kedua orang tuanya. Mereka bernama Meg dan Ming. Secara historikal, keluarga Santiwiroj merupakan keluarga pengusaha yang tidak segan membantai siapapun rekan bisnis yang tidak sepakat dengan setiap keinginannya. Dan Ming merupakan orang yang menolak dirinya saat dia terpilih menjadi rangsong. Erat dengan kebudayaan Buddha yang sangat mempercayai karma. Karena karma baik akan menuai karma baik, dan karma buruk akan menerima karma buruk. Perjalanan pembalasan karma dalam bentuk keganjilan pada keluarga Noi dan Santiwiroj dimulai saat Meg ditemukan meninggal dunia bunuh diri. Dari cerita yang beredar, Meg bunuh diri karena ia merasa diteror oleh mimpi buruk tentang sosok laki-laki yang mengikutinya sepanjang waktu, dan merasa bahwa hal tersebut menjadi kenyataan. Itu adalah cerita terakhir Meg pada teman-temannya. Setelah itu, Meg ditemukan tergantung di sebuah pohon yang tinggi. Keganjilan berikutnya mulai terjadi menyerang Santiwiroj sebagai suami Noi. Ia diserang penyakit yang tidak jelas secara diagnosa dokter. Dan 1 tahun terakhir sebelum dia meninggal, Santiwiroj divonis kanker dan tak lama kemudian meninggal dunia. Keanehan mulai terlihat pada Ming sebagai anak kedua dari Noi. Saat upacara pemakaman Santiwiroj, Ming tiba-tiba memarahi pamannya yang bernama Manit. Padahal pamannya sedang diam dan bercengkrama dengan pelayat yang lain.
Melihat kejadian tersebut, Nim yang sedang melayat hari itu sesegera mungkin mengobati Ming dengan kemampuan Nim sebagai rangsong. Sampai akhirnya Ming dapat disembuhkan. Ming yang bekerja di tempat rekrutmen tenaga kerja, setiap harinya hanya banyak ditemukan melamun. Dan pasca ia selesai bekerja, dia kali ini jarang pulang ke rumah. Melainkan, ia menghabiskan waktunya di kantor. Dan ketika menjelang malam, Ming selalu terlihat melakukan gerakan sedang bersetubuh. Namun, tidak dengan manusia, melainkan dengan makhluk kasat mata. Informasi ini didapatkan dari tempat Ming bekerja sebelum akhirnya dipecat. Mengetahui dirinya dipecat, Ming bergegas untuk pulang dengan penuh rasa frustasi atas apa yang terjadi pada dirinya. Belum lagi keluar darah yang begitu banyak dari kemaluannya juga tak kunjung berhenti. Saat di perjalanan, Ming merasa diikuti oleh sosok nenek tua dengan balutan baju putih dan matanya putih keseluruhan. Hal tersebut membuat perasaan Ming semakin tidak karuan. Dan sesampainya di rumah, Ming ditemukan oleh Noi sedang berada di kamar mandi dengan keran yang menyala dan darah yang bersimbah di seluruh kakinya. Saat itu, Noi berteriak histeris, hingga Manit pun datang untuk menolong dan membawa Ming ke rumah sakit. Ming yang kini terbaring lemas hanya ditemani pamannya Manit dan ibunya Noi. Tak berselang lama, datanglah Nim. Saat itu juga, Nim mengingatkan perihal upacara penerimaan dan lagi-lagi penolakan keluar dari mulutnya Noi. Noi yang menghindari upacara penerimaan tersebut malah membawa Nim ke tempat Mopi. Saat hal tersebut diketahui oleh Nim, Nim pun langsung menyusulnya dan membuat gaduh dengan berkata, "Noi, adikmu ini sudah jelas merupakan rangsong yang ditempati oleh roh suci dan dilindungi langsung oleh Dewa Bayan. Kau malah datang ke tempat yang tidak jelas seperti ini. Dan ini hanya akan mengundang roh jahat banyak masuk ke dalam tubuh Ming." Saat Noi dan Nim berdebat, saat itu juga Ming kerasukan dan membuat dirinya pergi jauh dan menghilang. Saat dikejar pun, tak ada satu orang yang dapat mengejarnya. Noi semakin terpuruk ketika mendengar anaknya hilang. Manit segera menghubungi kantor polisi untuk melaporkan kehilangan Ming. Sedangkan Nim, ia melakukan ritual untuk mencari petunjuk lewat pemecahan telur. Dan tiba pada hari ketujuh, petunjuk pun mulai terlihat dan mengarah pada gedung perusahaan ayahnya Ming yang terbakar. Dan segera mungkin Nim berangkat ke sana. Setelah dicari oleh Nim dan Manit, Ming ditemukan dalam keadaan tidak berdaya. Rambutnya sudah sedikit agak gimbal dan tubuhnya semakin kurus. Dari sisi spiritual, Ming sudah dipenuhi oleh roh-roh jahat. Nim dan Manit membawa Ming ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, berselang 3 hari kemudian, Ming
baru sadarkan diri. Namun, kini bukan Ming yang sejatinya ada dalam diri Ming, melainkan roh-roh jahat yang merasuki dan mengendalikan tubuh Ming. Melihat kejadian tersebut, Nim mengajak temannya yang bernama Santi. Santi merupakan guru spiritual daripada Nim. Saat Santi mendatangi rumah Noi, Ming langsung bereaksi dengan menjadi beringas dan sangat sangar, berontak terhadap Santi, dan Santi pun langsung memberikan jimat yang dapat menjaga Ming agar tetap terkontrol sampai waktu ritual untuk membuang roh jahat dalam tubuh Ming tiba. Keesokan harinya, Ming dan Santi berangkat ke kuil Dewa Bayan untuk bermeditasi sebagai bentuk persiapan ritual. Saat hari ritual tiba, persembahan seperti kepala kerbau, dupa, dan bunga-bunga ditata di tempat perusahaan Santi Wiroj atau ayahnya Ming yang telah terbakar. Teror dari roh jahat mulai terasa menyeramkan saat Nim tiba-tiba meninggal dalam perjalanan. Dan kejanggalannya terletak pada ditemukannya belatung di seluruh tubuh Nim. Mendengar kabar itu, Santi meyakinkan kepada keluarga Noi dengan berkata, "Pengorbanan adikmu Nim harus terbayar dengan musnahnya roh jahat dari tubuh Ming dan keluargamu, Noi." Saat Nim, Ming, Manit, dan Santi sampai di tempat perusahaan Santi Wiroj yang terbakar, malam itu terasa sangat menyeramkan. Santi mengatur posisi Ming yang diikat dengan benang putih, berhadapan dengan ibunya Noi yang tubuhnya dibaluti ajimat sebagai penarik roh jahat dari tubuh Ming. Dan Santi pun membacakan mantra bersama para muridnya. Santi mengundang roh-roh jahat dengan mengangkat kepala kerbau. Tak berselang lama, tiba-tiba angin berhembus kencang, mendorong Santi ke lantai dasar dari atas gedung tersebut. Noi dan Ming terangkat tubuhnya dan terbanting ke lantai dasar, sebagaimana terjadi pada Santi. Dan seluruh murid Santi tiba-tiba membenturkan kepalanya ke tembok gedung tersebut, sampai meninggal dalam keadaan kepala yang hancur. Rumah Santi dan Noi hangus tiba-tiba terbakar. Konon katanya, semenjak kisah keluarga Nim dan Noi tersebar ke seluruh penjuru Thailand, setiap masyarakat Thailand yang terpilih menjadi rangsong tidak akan ada yang berani menolak. Karena ketika mereka menolak karma baik, maka karma jahatlah yang akan menghampiri mereka. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe jika kalian masih ingin mendengarkan kisah misteri lainnya. Gua Mr. Kamis, sampai jumpa di Kala Misteri berikutnya.